semua. Shalom Elohim. Haleluya. Kembali lagi saya mau mengungsikan dua kesaksian saya mengenai mimpi. Di mana mimpi yang pertama ini saya bermimpi pada bulan 8 2022. Dalam mimpi saya yang pertama ini saya bertemu dengan Ibu V yang lagi sedang hamil. Dan saya melihat perutnya sangat besar. Dan di dalam mimpi saya itu, saya melambai-lambaikan tangan saya dan saya mengatakan, "Hai mempelai," saya bilang begitu. Terus Ibu V bilang, "Hai Pucan," dibilang Ibu V. Nah, jadi sambil kami berpeluk-pelukan dan kami sangat gembira karena dapat bertemu, di mana di dalam mimpi saya ini kami ini seperti best friend yang sudah lama tidak berjumpa begitu. Nah, jadi terus saya melihat perut mempelai yang sangat besar dan saya memegang, saya sambil mengusap-ngusap begitu, dan saya mengatakan, "Wah, perut Ibu V besar." Saya bilang begitu, "Sangat besar," saya bilang begitu. Terus Ibu V bilang, "Iya, kan kembar emas," katanya. Terus tiba-tiba saya melihat perut Ibu V itu dia ada dua sosok yang menonjol. Dia menonjol dari perut Ibu V. Satu dia tinggi dan satu lagi dia rendah. Nah, terus saya bilang, kenapa pula perut Ibu V ini berubah?" Saya bilang, "Jadi tidak bulat gitu." Terus tiba-tiba lagi yang dua sosok tadi itu, yang satu yang tinggi dan satu yang rendah itu, dia berubah menjadi manusia. Dia berubah menjadi manusia. Yang tinggi tadi itu dia lelaki dan yang rendah itu dia perempuan. Gitu. Dan saya melihat mereka itu berumur sekitar 24, 25 begitulah, dalam keadaan remaja begitu. Dan mereka berdua itu mereka berpakaian warna putih. Dia seperti jubah dan wajah mereka itu bersinar-sinar, bercahaya bersinar begitu. Wajah mereka berdua. Dan terus saya mengatakan kepada mereka, "Oh, ini tentu Mary dan Immanuel," saya bilang begitu. Terus dorang hanya tersenyum saja melihat saya. Dorang tersenyum saja melihat saya tanpa berkata-kata begitu. Nah, jadi pada masa saya memandang Immanuel, saya tidak merasakannya dia itu adalah seorang anak remaja yang biasa-biasa begitu. Saya merasakan dia itu berhati bapa yang penuh cinta kasih sayang begitu. Dan saya merasakan dia itu bapak dan saya adalah anak begitu di dalam mimpi saya. Dan saya melihat wajah Immanuel itu dia seperti orang Indonesia campuran Jerman begitu. Nah, terus rambutnya dia berwarna coklat, dia ada ikal-ikal sedikit, dia punya rambut, dan dia punya kulit itu dia tidak terlalu putih, dia seperti kulit orang Asia begitu. Dan itu saya lihat di dalam mimpi. Dan dia punya style rambut itu dia seperti style rambut orang Korea begitu, yang tidak terlalu pendek. Dan kalau Mary pula, saya melihat Mary itu dia tinggi sampai bahu
Immanuel, sampai di bawah Immanuel, dan dia punya rambut warna hitam lurus dan tebal, dan wajahnya, kulitnya dia putih putih halus, dan wajah dia berbentuk bujur dan dia sangat cantik. Dia punya wajah, dia Indo-Indo begitu, Mary ini. Dan sementara saya mengamati mereka berdua tanpa mereka berkata-kata, terus tiba-tiba saya terbangun. Dan inilah mimpi saya, di mana saya bertemu dengan Immanuel dan Mary. Dan mimpi ini bagi saya itu adalah sangat luar biasa, di mana saya diperlihatkan wajah Immanuel dan wajah Mary pada masa remaja mereka, sedangkan mereka pada saat ini belum lahir dan masih lagi di dalam kandungan mempelai Ibu V. Dan saya mengucap syukur untuk penyataan kepada Tuhan tentang mimpi ini. Dan mimpi saya yang kedua ini, saya bermimpi pada bulan April tahun 2022 juga. Dan di dalam mimpi saya ini, saya berjalan di satu tempat, dia lorong untuk berjalan kaki. Dan banyak orang berjalan melalui lorong itu, dan keadaan dalam mimpi saya itu dia sebelah petang, sekitar jam 6 begitu. Yang dia hampir mau gelap tetapi masih boleh nampak jalan. Dan semasa saya berjalan di tempat itu, saya mendengar ada satu suara perempuan yang berseru-seru, berteriak-teriak begitu. Dan dia mengatakan, saya mendengar suara itu, dia mengatakan, suara ibu itu, dia mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah dari semua kejahatan, tanggalkan keinginan daging, hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Bulan Juni rapture, bertobatlah, bertobatlah. Nah begitu tuh suara saya dengar. Jadi saya lihat, saya makin mendekat dengan ibu itu. Terus pada masa saya mendekat, terus saya pun saya melihat wajah ibu itu, dan saya bilang, amin, ya dan amin, saya percaya apa yang ibu katakan itu. Saya bilang begitu. Jadi bila saya melihat, rupanya itu adalah Ibu V yang sedang berseru-seru menyerukan pertobatan di tengah jalan itu. Dia stay di tengah jalan, di tepi, tetapi dia di pertengahan perjalanan itu, di mana banyak orang pejalan kaki yang limpas-limpas di situ. Ada orang yang limpas menuju ke sana, dan ada orang yang limpas menuju ke situ. Begitu. Nah, jadi terus pada masa saya mengatakan saya percaya apa yang ibu katakan itu, saya bilang. Terus tiba-tiba saya lagi yang meneruskan perjalanan. Saya meneruskan perjalanan dan saya meninggalkan Ibu V yang lagi dia terus menyuarakan tentang pertobatan tadi itu. Jadi saya meneruskan perjalanan dan saya lagi yang berteriak-teriak. Saya bilang, bertobatlah, bertobatlah, tanggalkan keinginan daging, hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan mau datang sudah, Tuhan mau datang sudah. Saya bilang begitu. Saya bercakap dengan orang-orang yang lalu lintas di situ, tapi saya terus berjalan. Nah terus tiba-tiba saya melihat di belakang saya ada orang-orang yang sedang mengikuti saya, dan saya mengatakan kepada mereka, saya bilang, marilah kita bertobat sungguh-sungguh, mari kita tanggalkan keinginan daging kita,
Mari kita melakukan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita kena rapture, saya bilang begitu. Jadi saya cakap lagi sama dorang, saya bilang, jangan kita takut kehilangan pekerjaan. Saya bilang, ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Saya bilang, jadi saya meneruskan saya meneruskan bersaksi kepada orang-orang yang ada di belakang saya itu sambil kami berjalan bersama-sama dan sambil kami meneruskan perjalanan sampai malam. Nah, terus dan sampai di sana saya punya mimpi, saya terus terbangun. Nah, jadi bila saya mengingati mimpi saya itu, saya melihat di mana sampai sekarang Ibu V terus-menerus menyerukan pertobatan dan tidak ada yang saya dapati pengajaran Ibu V itu melencong. Malah pengajaran Ibu V itu adalah gada dan besi, makanan yang keras, bukan makanan yang lembut. Dia membongkar semua kejahatan-kejahatan manusia tanah, supaya manusia ini bertobat dan berbalik kepada firman Tuhan. Nah, jadi itu yang saya dapati dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh yang memakai Ibu V untuk menyerukan pertobatan kepada manusia tanah yang berdosa di muka bumi ini. Termasuklah saya sendiri juga orang yang berdosa dan sangat memerlukan makanan yang keras untuk pertobatan. Jadi marilah kita sentiasa berdoa dan berjaga-jaga. Kita bersiap siaga apapun keadaan yang kita hadapi di hadapan. Kita tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan kita menjaga kita punya kekudusan. Jadi inilah mimpi saya, sharing saya hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pas warga desa